Islam is to community. Like Ahmad Sukarno said, the gold of Indonesia must belong to Indonesia. Why should I have to come from Trinidad to teach you your history? So the CIA went to work on Iran, and they removed Mossadegh and they replaced him with their client, their puppet, the Shah. And the Shah lasted for a long time, like Suharto lasted for a long time. Iran had its own Ahmad Sukarno. Iran mempunyai Ahmad Sukarno-nya sendiri. He was a man named Dr. Muhammad Mossadegh. Itu yang bernama Dr. Muhammad Mossadegh. And he wanted to protect Iran. Dan dia mau melindungi Iran. He wanted to keep Iran independent. Dia ingin menjaga Iran agar tetap independen. He wanted that the oil of Iran should belong to Iran. Dia ingin seluruh sumber daya minyak bumi tetap dimiliki oleh Iran. Like Ahmad Sukarno said, the gold of Indonesia must belong to Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan Ahmad Sukarno bahwa semua emas di Indonesia adalah milik orang Indonesia. Why should I have to come from Trinidad to teach you your history? Kenapa saya harus datang jauh-jauh di Trinidad untuk menceritakan sejarah Indonesia? So the CIA went to work on Iran. Dan CIA bekerja untuk melawan Iran. And they removed Mossadegh and they replaced him with their client, their puppet, the Shah. Dan kemudian dia menggantinya dengan menaruh bonekanya, yaitu adalah Shah Iran. And the Shah lasted for a long time. Dan Shah Iran kemudian berkuasa untuk sekian lamanya, ya. Like Suharto lasted for a long time. Seperti Suharto berkuasa untuk cukup lama. But then the Iranian people rebelled. Kemudian orang Iran itu melawannya. And they produced a leader. Dan mereka menunjuk seorang pemimpin. Like no other leader we've had since Sukarno. Dan pemimpin yang sama kalibernya dengan Sukarno. His name was Imam Ruhullah al-Khomeini. Dan namanya adalah Imam Khomeini. And we say Rahimahullah. Dan saya kata Rahimahullah. Because I am not a part of the Sunni Shia boxing club. Karena saya bukan merupakan bagian dari peperangan antara Sunni Shia. Those who are part of that boxing club, stay away from me with your boxing club. Ya, mereka yang terlibat dalam pertikaian Sunni Shia, silakan jauh-jauh dari saya. Because Allah has commanded, do not divide yourselves. Karena Allah telah memerintahkan jangan terpecah belah. And that boxing club divides us. Dan pertikaian itu telah memecah belah kita. Why has Indonesia forgotten that? Kenapa Indonesia melupakan itu? When people invite you to that boxing club, why do you accept the invitation? Jika orang mengajak kita untuk bertikai mengenai itu, kenapa kita menerimanya? Imam Ruhullah Khomeini pointed his finger. I know in Indonesia you do this, but he did that. Ya, Imam Khomeini itu menunjuk, ya, kalau menunjuk yang. He pointed his finger to the United States, not to the people, to those who control power. Ya, bukan kepada penduduk, ya, tetapi ditunjuklah kepada mereka yang berkuasa di Amerika. And using that power to oppress. Dan menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas. And they were the greatest oppressors in the world. Dan mereka adalah penindas yang terbesar di dunia. And he called them Shaitan al-Kabir. Dan dia menyebutnya Syaitan al-Kabir. No Muslim leader had the courage to do what Imam Khomeini did. Tidak ada satu orang pemimpin Islam yang berani mengatakan kepada Amerika bahwa mereka Syaitan al-Kabir. Least of all those who lead the Islamic Republic of Pakistan. Iya, boro-boro dari Republik Islamic Pakistan. So now they want war with Iran.
Dan sekarang mereka menginginkan peperangan dengan Iran. So they impose economic sanctions on Iran. Mereka memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran. Economic sanctions are prohibited by Allah. Sanksi ekonomi itu sangat dilarang oleh Allah. But schoolboys who are recognized as scholars, they don't know that. Tapi anak kecil yang masih sekolah, anak ingusan, ya, itu tidak yang mengatakan dirinya ulama tidak tahu hal itu, bahwa sanksi ekonomi dilarang oleh Allah. And I am not only sad, I'm also angry. Saya tidak saja sedih tetapi juga marah When scholars of Islam choose to remain schoolboys. Jika para ulama Islam memilih untuk tetap menjadi schoolboy, anak kecil ya, yang dalam rangka ilmunya. When they refuse to study the Quran, ketika mereka menolak untuk mempelajari Al-Quran, refuse to study the Sunnah of Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, menolak untuk mempelajari sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to thus recognize that economic sanctions is unjust and oppressive. untuk mengetahui bahwa sanksi ekonomi itu adalah tidak adil dan menindas. That those who use business to wage war are oppressors. Bahwa mereka yang mempergunakan bisnis untuk mendeklarasikan perang adalah para penindas. Those who use trade to wage war are oppressors. Mereka yang menggunakan perniagaan sebagai alat untuk perang adalah para penindas. And hence those who impose economic sanctions to wage war are oppressors. Dan demikian mereka yang menerapkan sanksi ekonomi sebagai alat perang adalah penindas. And the oppressor must be denounced. Dan para penindas itu harus ditolak. His oppression must be resisted. Dan penindasan itu harus dilawan. Because Allah gave to this ummah a mission. Karena Allah memberikan umat ini suatu misi. Amar bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Amal bil ma'ruf, nahi munkar. If it is right, if it is just, you must stand up for it. Jika itu betul dan adil, kita harus mengatakannya dan berani mengatakannya. If it is evil, if it is unjust, if it is oppression, you must stand up against it. Dan jika itu jahat, jika itu menindas, dan jika itu ketidakadilan, kita harus berani melawannya. And that's what they're doing with Iran now. Dan itulah apa yang mereka lakukan pada Iran sekarang. Oppression. Penindasan. They do not want Iran to be allowed to export its oil. Mereka tidak mau Iran diperbolehkan mengekspor minyaknya. If Iran cannot sell its oil, Iran will be strangled. Jika mereka tetap melakukannya, mereka akan dicekik, dia akan tercekik, Iran akan tercekik. So when Iran shot down the American drone, dan ketika Iran kemarin waktu itu menembak jatuh drone Amerika, which was spying to see which tankers are coming and going, yang drone yang memata-matai tanker minyak yang mana yang keluar masuk, they were left with mud on their faces. Mereka jadi malu ya karena tertembak jatuh. Because since Ahmad Sukarno, no one dared to shoot down an American plane. Ya, sejak Ahmad Sukarno tidak ada lagi, sudah itu baru Iran aja yang berani menembak mati pesawat Amerika, menembak pesawat Amerika. And now Iran has shot down an American drone. Dan Iran sekarang telah menembak jatuh drone Amerika. So then they announced that they shot down an Iranian drone. Dan kemudian sebagai balasannya mereka mengatakan bahwa mereka telah menembak jatuh drone-nya Iran. And Iran said, "You're lying." Iran katanya, kamu bohong.
There are three kinds of lies. Ada 3 jenis kebohongan. There are normal lies, Ada kebohongan normal, and there are great lies, ada kebohongan yang besar, and then there's 9/11. dan kemudian ada 11 September kebohongannya. So the world is accustomed to your lies. Sehingga dunia ini sudah menjadi biasa terhadap kebohongan-kebohongan. Once something is truth, it will survive. Kalau sesuatu itu merupakan kebenaran, dia akan selamat. You can kill a man, but you cannot kill the truth. Kita bisa saja membunuh seseorang, tapi kita tidak bisa membunuh kebenaran. But when something is a lie, Jika sesuatu sebaliknya, jika sesuatu merupakan kebohongan, it's just a matter of time before it is exposed. tinggal menunggu waktu saja itu akan terbuka kebohongannya. And the Americans have now been exposed as the greatest liars in all of history. Dan Amerika sekarang telah terbuka kebohongan yang terbesar di dalam sejarahnya. Our Prophet sallallahu ta'ala prophesied Rasulullah SAW telah menubuatkan. He said that in akhiru zaman there'll be great liars. Bahwa pada akhir zaman akan muncul kebohongan yang besar. So beware. Hati-hati kita sekarang. When a Muslim is required to declare the truth, Jika seorang Muslim itu diharuskan untuk menyatakan kebenaran, he must not be afraid to do so. dia tidak takut untuk melakukannya. He must declare the truth without regard for consequences. Dia harus mendeklarasikan kebenaran tanpa mempedulikan konsekuensinya. But when the scholars of Islam have to pronounce the truth, Dan ketika para ulama Islam harus mengatakan kebenaran, and they betray that the obligation to pronounce the truth, dan mereka mengkhianati kewajiban untuk mendeklarasikan kebenaran, then that is a catastrophe. dan itu merupakan suatu bencana besar. You must declare the truth without regard for consequences. Kita harus mengatakan kebenaran dengan tidak takut akan konsekuensinya. Only then you're a lion. Only then will you be a lion of a man. hanya dengan begitulah mengatakan kebenaran kita menjadi singa. Otherwise you are like a rabbit. Nah, kalau enggak mengatakan kita hanya sebagai kelinci aja. Allah did not create men to be rabbits. Allah tidak menciptakan manusia untuk menjadi kelinci. He created men to be lions. Allah menciptakan manusia untuk menjadi